Emang harus berubah. Berubah benar-benar ada di jalan Allah Ta'ala. Insya Allah Allah itu maha pengampun kok tentang tobat manusia muslim ya. Tobat berarti? Tobat, dia harus tobat. Apa yang dilakukan salah di hadapan Allah Ta'ala berubah. Yang dulunya emosional, berubahlah yang tidak. Yang dulunya arogan, ngapain arogan? Semua orang itu di mata Allah sama. Kamu arogan itu percuma. Yang kamu aroganin apa? Jabatanmu. Ya salah. Yang kamu aroganin apa? Kamu cari rezeki. Ya salah. Yang kamu aroganin apa? Kamu sebagai imam. Ya salah. Seorang imam yang baik di hadapan Allah Ta'ala itu dia tidak akan arogan dengan keluarganya. Dia akan sayang dengan keluarganya. Sayangnya apa? Kalau keluarganya salah, ya dia didik menjadi baik, bukan dimarahi. Itu yang namanya imam yang bijak di hadapan Allah, imam yang soleh di hadapan Allah, itu yang seperti itu. Bukan imam yang soleh itu membiarkan keluarganya, tidak boleh juga. Kalau keluarganya salah, tetap dia harus kawal. Ya istri, anak-anaknya itu dikawal. Bukan anaknya itu pulangnya pagi, didiemin. Oh, tidak bisa. Ngomongnya gimana? Daripada saya marah, lah ngapain kamu marah? Kan nggak bisa, dididik. Harus dipanggil, didudukkan, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui, tobatlah kepada Allah Ta'ala, berubah. Ya, kalau memang ada kesalahan di keluarga, bilang sama keluarga, bilang sama istri, bilang sama suami, bilang sama anak-anak, saya pernah melakukan kesalahan. Saya tidak mau mengulang yang ke-13 kalinya umpamanya. Boleh lah. Kan biasanya saya tidak mengulang yang kedua kali. Enggak, saya bilang yang ke-13 kali kan gitu ya. Bohong berarti ya? Bukan. Yang dulu memang sering diulang-ulang gitu maksudnya. Kalau ngomong yang kedua kali bohong berarti? Bohong. Jangan di hadapan saya ngomong yang begitu ya. Ketahuan insya Allah tetepan. Jadi ngomonglah yang jujur ya. Begitu Ci, begitu tuh. Ya, tadi kan untuk yang pemula. Nah. Kalau yang udah akhir, expired pensiun ya. Kalau udah expired, sudah nikah, udah 28 tahun, tetap berubah. Ya, Umar bin Khattab itu pun kenal Rasul itu inginnya membunuh. Tapi setelah masuk Islam ya beliau bisa menjadi panglima ya, pembela Rasul. Jadi tetap kita belajar dari keadaan yang sudah ada. Bukan berarti kan saya sudah tua, oh enggak. Enggak bisa istilahnya. Jadi berubahlah sekarang, kembali ke jalan Allah, serius. Yang kurang itu belajar untuk digeser, diganti yang baik, belajar baik. Kalau sudah baik, belajar tidak ujub, tidak riak. Walaupun itu sulitnya setengah mati, ya belajar. Namanya belajar ya begitu. Masuk surga itu tidak gampang. Enggak bisa. Orang itu mau masuk surga hanya hafalan Quran, belum lengkap. Belum lengkap. Orang yang hafal Quran dan mengerjakan, nah itu baru lengkap. Nah kalau orang yang hafal Quran sudah mengerjakan, insya Allah dia tidak akan menampilkan ujub riaknya. Dia sudah pasti banyak nunduk, tidak banyak bicara. Bicara yang manfaat, tidak mengarah ke arah dia sendiri yang hafal Quran. Tidak akan mengarah ke arah sana. Nah itulah yang termasuk dia akan betul-betul bisa menjadi ahli surga. Dan bisa membawa keluarganya nanti. Dan keluarganya kenapa dia bawa? Bukan dia yang mengambil nanti dari neraka, enggak. Dia berikan bahwa dia seorang ahli hafalan Quran dan dia sudah mengerjakan. Dia berikan ceramah untuk keluarganya. Akhirnya keluarganya ikut ke arah dia. Itulah yang akan dia bawa nantinya. Jadi bukan mencompot itu dari neraka dia comot, enggak. Kalau seseorang muslim masuk neraka, itu sudah hitungan dari Allah Ta'ala, itu sudah tepat. Jadi tidak bisa dicomot semaunya sendiri. Jadi kalau dicomot di neraka, loh berarti gimana nih? Allah sudah memperhitungkan semuanya, sehingga orang itu kalau memang dihisap pasti ada, oh ini dari keluarganya yang hafal Quran dan mengerjakan, dan ini orang ini dia sudah sama orang ini dia ikut mau mengerjakan, tidak menolak, tidak.
Dia mau mengerjakan nasihat si saudaranya yang hafalan Quran tersebut dan sudah mengerjakan. Dia tidak menolak dan dia mau, ini nanti kan sama, dia dihisab, Allah sudah paham hisabnya. Makanya itu kebaikan yang sekecil biji zarah pun akan terlihat. Apalagi dia mengikuti orang-orang yang hafal Quran dan mengerjakan. Mengerjakan itu termasuk akhlak-akhlak Rasul. Iya. Jadi orang yang hafal Quran dan mengerjakan, insya Allah orang itu nggak akan gampang tersinggung dia. Dia akan memaafkan kesalahan saudaranya. Dia tidak akan gampang tersinggung. Ya, tidak merasa hebat, ada kekurangan didengerin. Orang-orang yang hafal Quran dan mengerjakan, insya Allah sudah seperti itu. Iya, betul. Tidak hafal Quran gampang tersinggung. Oh, ini dia belum bisa mengerjakan, dia baru hafal aja. Dan apakah itu bisa masuk surga? Saya jawab, wallahu a'lam. Saya nggak berani jawab, ya, tapi wallahu a'lam. Tapi kalau umpamanya orang yang hafal Quran dan mengerjakan, saya jawab, insya Allah bisa. Hanya itu, insya Allah bisa. Kenapa? Sudah mengerjakan, berarti komplit dia sudah. Iya. Berarti sesunah-sunahnya dia kerjakan sebenarnya. Karena dia tahu. Gitu. Insya Allah seperti itu, Ci. Jadi kalau umpamanya mau berubah, ya berubah. Tuh, mau berubah, ayo berubah sekarang. Walaupun akhir. Kan gitu. Kan sholat kan, alhamdulillah nggak pakai tongkat. Nggak harus pakai kursi. Kan seperti itu. Ya disyukuri. Terus-menerus disyukurin dan berubah. Kalau memang ada kesalahan, dikasih tahu, dinasihatin yang baik. Enggak. Kalau mau ada yang salah kemudian kamu mau sebagai imam terus mukamu nggak karu-karuan, ya nggak boleh seperti itu. Nanti anakmu malas, kalau mau kamu nasihatin malas. Kenapa? Paling mau disalahin aja, nah kan begitu. Ya malas lah. Ya namanya orang salah itu kan, maling aja nggak mau loh dimasukin penjara, maunya kalau ketangkep, kalau dikejar polisi lari kok dia. Iya betul ya. Padahal maling dia. Iya betul. Kan nggak mau ditangkap kan dia. Nggak mau. Coba kalau ada maling, ya saya maling, tangkap aja gitu kan. Nggak ada, tetap. Makanya apa? Loh kalau ngasih nasihat yang baik. Nanti maling itu kalau ketemu sama polisi baik langsung, polisi ini ya udah tangkap aja, kan gitu. Jadi anak itu kalau ketemu ayahnya baik, dia akan tahu bahwa ya saya salah. Dinasihatin kan mau, ya seperti itu. Makanya saya bilang, maling aja nggak mau loh ditangkap polisi. Nggak usah maling, koruptor itu nggak mau. Dia tetap maunya pergi aja. Nggak mau dinasihatin. Kan seperti itu. Orang-orang yang merasa pandai, nggak mau dinasihatin. Iya. Orang yang pandai, tapi dia tidak memperlihatkan kepandainya, mau kok dia dinasihatin. Karena bagaimanapun juga, seseorang itu, siapapun orang yang pandai, dia tetap nggak akan tahu ilmu dari orang yang memberikan nasihat. Apa ilmunya? Ilmu yang tidak arogan, ilmu yang hanya mau ngikutin aja. Mencoba untuk ngikutin. Apa? Ambillah ayat Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ambillah ayat itu. Jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Ambil aja ayat itu untuk kita mendengarkan. Yang kita dengarkan baik, alhamdulillah bisa menjadi ilmu. Yang kurang baik, ya kita skip. Kan gitu ya. Yang tidak baik, nggak usah kita dengarkan. Tapi kita hormati dia bicara. Kan nggak salah sebenarnya itu. Kita di hadapan Allah Ta'ala itu sudah baik, sudah benar. Kenapa? Tidak memperlihatkan kepandaian kita. Itu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita itu bisa ngomong, kita bisa langsung menghajar orang yang ngomong salah, itu bisa. Tapi kita ingat, ini kan di depan umum ya. Berarti tidak boleh saya memberikan nasihat di depan majelis. Ya itu. Mempermalukan. Mempermalukan. Kita ambil hadis tersebut. Kan akhirnya kita itu mendapat pahala terus-menerus dari kita diam. Sebenarnya banyak yang kita bukan yang bisa kita kerjakan setiap saat, setiap harinya. Banyak. Dan itu nanti akan berefek pada anak-anak kita. Anak-anak yang dulunya bandel, kalau orang tuanya sudah mulai mau mendengarkan, ikut nanti lama-lama. Iya ya. Nah, orang-orang itu kan tidak pernah tahu, umpamanya
Pak Rafael, kan saya nggak tahu nih istrinya bagaimana. Bisa aja Pak Rafael dengan istrinya itu sebenarnya takut juga sebenarnya. Iya, sehingga anaknya ya begitu kebablasan. Kalau maunya Pak Rafael itu ketemu sama orang yang nyantai, tidak pamer itu kan tidak memperlihatkan arogansi, tidak memperlihatkan hebat, tidak memperlihatkan ini. Lah itu nanti ya namanya si Mario itu mau mukul orang itu mikir, lah ngapain saya mukul ya? Iya betul. Saya kan dipanas-panasi sama teman saya ini atau pacar saya ini, lah ini bisa pacar saya yang ya nggak karu-karuan ini orangnya, kan manas-manasin saya aja kan bisa seperti itu. Bisa. Keluarga kalau dia itu senantiasa dijaga Allah itu ya seperti itu. Mendapatkan hidayah dengan berpikir yang cerdas seperti itu kan. Jadi kalau umpamanya ya sama di keluarga itu kalau memang nggak mendapatkan hidayah itu ya begitu. Lagi ngapain kok gini? Padahal kamu juga jengkel sama istrimu nih tuh. Ya dimatiin HP-nya. Nah itu sama sebenarnya. Nah itu dua-duanya nggak dapat hidayah itu. Nah, bener nggak itu? Bener. Pernah istrimu begitu? Pernah. Sering? Sering. Kalau dipikir-pikir ya. Nah, kan rugi ya, itulah, akhirnya rugi. Nah, itulah keluarga yang belum paham. Bukan berarti nyalain, tidak. Nah, di keluarga sama seperti kayak kamu tuh banyak yang seperti itu. Yang merasa istrinya cantik, wah, suaminya ya disuruh berangkang ke arah dia. Karena apa? Karena dia merasa cantik, dia merasa dibutuhkan oleh suaminya. Nah, yang seperti itu arogan. Nah, itu anaknya pasti punya sama seperti sifat dia biasanya dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Dan orang nggak sadar. Bagi orang Muslim, anaknya nakal masukin pesantren. Nah, guru pesantrennya kan nggak tahu kalau anaknya kurang ajar. Ya pesantrennya morat-marit punya nerima anak seperti itu. Kan nggak tahu juga kiainya. Iya. Dan banyak kasus seperti itu, seperti itu banyak. Ada yang kiainya tahu akhirnya dikembalikan ke orang tuanya. Lah iya serius seperti karena itu. membahayakan santri yang lain. Iya, ya sanggup dia. Kalau dia juga bukan tidak sanggup, ini membahayakan sebenarnya. Jadi daripada ini santri-santri saya bisa rusak cuma anak satu ini. Dikembalikan sama kiainya ke orang tuanya. Orang tuanya bingung gimana anak saya itu susah dinasihatin. Lah kalau saya, ya itu kamu ini anak kamu bener apa enggak? Bener anak saya dari pernikahan saya sama istri saya. Oh ya bener nih DNA-nya bener ya sudah kamu yang harus dididik. Kalau saya gitu, kamu yang harus saya didik. Tidak bisa anak itu kamu serahin kepada orang lain, kamu tuh terus leha-leha di rumah cari uang sendiri. Tidak bisa. Tanggung jawab itu tidak bisa. Guru, kiai, ustadz itu hanya mendidik dari sisi pendidikan. Kalau akhlak, kalau watak, genetik itu ya dari kamu sebenarnya. Kalau saya seperti itu orang tuanya. Coba kamu taubat. Apa yang kurang dari anakmu? Anak saya itu susah dinasehatin. Siapa di antara kamu berdua ini yang susah dikasih nasihat? Coba kamu, coba sambil senyum-senyum juga. Siapa coba? Saya Ustaz. Nah kan ngaku sudah. Udah kamu sekarang itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mulai hari ini, saya akan bantu doa. Memang nggak bisa langsung, kecuali anakmu dipelet. Jadi anak yang delongan nurut sama orang tua tapi bodoh. Kenapa? Karena kepelet tuh kan. Mau kamu dikit, kalau mau banyak itu. Banyak yang ilmu-ilmu yang kelihatan seperti Islami yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk seperti itu banyak beredar, dukun apalagi ya. Nah, di sini nggak bisa. Kalau saya ajak ke ranah Allah, tobat kembali, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian sudah beberapa bulan anaknya didatangkan, kemudian dinasehatin. Saya juga banyak yang kasus seperti itu. Ada seseorang kolonel, putranya itu jengkel sama dia, nggak mau ngomong selama lebih dari 2 tahun. Ini jelas. Kemudian kolonel, kemudian istrinya, sejak kapan mulai tidak mau ngomong, tidak mau bicara? Sejak SMA sudah mulai, padahal anaknya dokter gigi. Ini saya bilang, saya nggak nyebutkan nama, tapi benar-benar saya ini ada kasus. Anaknya dokter gigi nggak mau ngomong sama orang tuanya, sama saudaranya nggak mau ngomong.
Ayahnya di Jakarta, hanya anak-anaknya di Surabaya. Nah, di titik itulah sejak SMA sudah nggak mau ngomong. Nah, saya tanya, bagaimana kalau si anak itu seperti itu sejak SMA sudah mulai kelihatan? Saya mau tanya ibu, bapak, ibu bagaimana dulu, ada nggak yang pernah niat memang kalau ketemu sama orang tua atau mertua nggak kepingin ngomong? Nah, saya cuma tanya itu tok. Alhamdulillah ibunya bilang, kayaknya saya Ustadz. Kenapa? Dulu waktu saya nikah sama suami saya, dulu suami saya banyak menolong saudaranya, uangnya sebagian dikasih sama ibunya. Saya tahu suami saya baik, tapi karena saya masih muda barangkali ya Ustadz, saya jengkel. Saya jengkel sama saudara dan jengkel sama ibu mertua saya. Jadi kalau saya diajak ke rumah ibu mertua saya, bapak, saya memang niat nggak pengen ngomong. Kalau nggak ditanyain nggak ngomong, ditanyain juga males-malesan. Ya sudah ketemu. Nah ini dari ibunya, saya nggak nyalain ibunya, tapi ibunya kan jujur dengan saya. Kalau jujur kepada saya, berarti beliau juga jujur kepada Allah Ta'ala. Ibu nanti mohon ampun ya kepada Allah Ta'ala, bapak nanti mohon doa, ngikutin doa ibu agar persoalan ini selesai dengan baik. Ya, bener. Dia mohon ampun, minta maaf sama ibu mertuanya. Alhamdulillah ibu mertuanya masih minta maaf ya Bu sama ibu mertuanya. Mau dia minta maaf. Setiap hari kalau bisa, kalau jauh lewat telepon, tapi minta maaf ya, insya Allah Ustadz. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah 1 bulan berikutnya, anaknya sudah mulai mau ngobrol dengan saudaranya. Dulunya nggak mau. Kemudian 1-2 bulan berikutnya, ini ibu bapaknya ngomong sama saya. Anak ketemu, saya pantau. Sudah mulai ngomong sama ayahnya. Anaknya belum menikah itu Pak Ustadz? Kemarin saya dapat laporan anaknya itu sudah rukun sama ayah ibunya, sama saudaranya. Dan alhamdulillah sudah menikah dokternya. Ini serius saya cerita. Inilah langkah-langkah Islami. Inilah yang bisa kita katakan syar'i. Caranya nggak pakai ini, baca ini. Nggak ada baca-bacaan. Langsung kembali taubat pada Allah Ta'ala. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang menyentuh si anaknya dulu. Nggak ada. Ayah ibunya saya minta untuk taubat dan mau. Dan Allah yang membuka hatinya. Itulah caranya Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Nggak ada yang mana-mana. Kalau dibaca-baca itu kan dibaca-baca. Ini enggak, kita doa mohon ampun. Ibunya mohon ampun. Ya Allah, jika anak saya yang bernama ini, karena dulu saya tidak mau bicara, niat tidak mau bicara dengan ibu mertua saya, jika itu dosa besar, ampuni dosa saya. Syar'i nggak yang itu? Syar'i. Nggak ada yang menolak orang Islam, kecuali orang Islam yang ininya nggak dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dia tolak yang pasti nasihat seperti ini. Karena dia senang pakai yang amalan-amalan. Silahkan pakai. Kalau itu Rasul pakai, silahkan. Kalau Rasul nggak pakai, bisa aja kamu dikatakan dosa atau bid'ah. Silahkan pakai. Iya, kalau saya enggak, saya ngikutin jalur Allah, ngikutin jalur Rasul, taubatlah, mohon ampunlah. Harus saya aneh. Dan banyak kasus yang seperti itu. Dan alhamdulillah bisa selesai dengan baik di jalan Allah semuanya. Tidak ada yang aneh-aneh. Enggak ada pakai daun bidara, enggak ada pakai air, enggak ada semprot-semprotin, enggak ada kali anak ini. Enggak. Anak terlahir seperti itu pasti atas izin Allah. Kembalikan kepada Allah. Bukan dengan daun, bukan dengan batu akik, bukan dengan keris, bukan dengan air. Enggak. Oh itu kan media, iyalah bunyinya media. Tapi saya enggak, Allah itu tanpa media. Seperti itu. Dan itu terjadi dan banyak sekali kasus seperti itu. Yang dari laki-laki suka sama laki-laki, banyak di sini. Sampai dia, gimana sekarang? Alhamdulillah saya sudah nggak tertarik sama laki-laki Ustadz. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Yang dari Malaysia yang tidak tertarik dengan laki-laki, alhamdulillah. Sama. Itu dari mana? Dia terlahir, dia mimpi pertama aja dengan laki-laki. Laki-laki mimpi pertama, bahasanya itu dengan laki-laki. Siapa yang disalahin? Saya bilang sama dia, jangan nyalain orang tua ya. Memang orang tuamu salah, tapi jangan disalahin. Karena orang tuamu tidak tahu. Ayo,
yang dulunya kamu bisa dikategorikan masuk kaumnya Nabi Lut, ayo kita keluar. Kaum yang durhaka maksudnya, ayo kita keluar. Ayo, caranya mohon ampun kamu kepada Allah, doakan ibumu kepada Allah, salahnya sudah ngerti, sudah Ustaz, doakan. Jadi loh dia normal. Dan pasien saya yang laki-laki mimpi dengan laki-laki mimpi basah, dan dia suka sama laki-laki, dan dia seorang dokter, alhamdulillah sekarang itu sudah sama wanita, udah nggak grek lagi sama normal. Makanya kalau saya bilang jangan dihujat yang seperti itu, cari solusinya. Muslim itu harus cari solusi, bukan mau nyala-nyalain. Yang berhak nyalain itu Allah. Walaupun dia ada di ininya kaum Lut, nanti kalau dia memang mau sadar, cari jalan keluarnya. Sama seperti ini anak nakal kan bukan dari kaumnya Nabi Lut. Kan baru nakal aja, ayo kembali kepada jalan Allah Ta'ala, kan begitu. Iya, benar. Iya kan gitu. Kalau salah, ya dia secara hukum salah habis mukulin, iya. Tapi kalau dia bandelnya, iyalah, ayo carilah siapalah yang bisa, ustadz yang bisa mengembalikan genetiknya menjadi normal, ayo. Nggak cuma anaknya yang genetiknya dinormalin, orang tuanya juga harus. Siapa yang paling bandel di sini? Orang tuanya harus mau ngaku. Kalau kamu tuh umpamanya suka dulunya keluar malam, ya kalau anakmu keluar malam ya jangan dimarahin. Saya sekarang berarti harus berubah, jangan keluar malam. Gitu. Iyalah. Kalau belum menikah, Mas? Hah? Belum menikah? Yang mana nih maksudnya? Anak saya. Ya kalau belum nikah ya mohon ampun lah kepada ayahnya, minta maaf pada orang tuanya, mohon ampun kepada Allah. Kemudian teman-temannya ya belajar di yang kira-kira teman-teman yang tidak seiman, nggak usah digauli terlalu gaul. Kok digauli nggak cocok sih? Ditemani terlalu jauh maksud saya. Jangan, karena itu nanti akan mendapat dampak. Dampaknya kenapa? Nih, biasanya kalau anak nakal, anak yang susah dinasihatin orang tua, kalau dia punya temen main yang non muslim, nanti dia akan tertarik sama dia. Biasanya sudah hafal saya. Karena nakalnya dia itu nanti digadukkan hatinya itu oleh Allah Ta'ala dengan orang yang tidak seiman biasanya. Saya sudah hafal. Makanya hati-hati. Orang yang suka dengan orang yang tidak seiman, itu dia nakalnya sama orang tua dikandani, dikasih tahu, dablek. Makanya ayo berusaha berubah, walaupun sudah afkiran berubah. Amin. Sudah uzur berubah lah ya. Ini kan belum diizinkan mati oleh Allah Ta'ala, jadi masih ada waktu untuk berubah. Ya dirubah, ya istri, ya anak, ya diri kita sendiri. Awalnya diri kita, harusnya dari kita.